Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat dapur Zahid dimana saja Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Zahid di channel dapur Zahid tentunya. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun resep bagaimana cara membuat mie basah tanpa telur ya. Kalau dulu ya di video sebelumnya saya sudah pernah membagikan video cara membuat mie basah yang kenyal dan enak, itu yang dulu pakai telur ya. Yang kali ini tanpa telur ya, ini tanpa telur sama sekali, cuman tepung dan ditambah bahan lainnya ya. Yang jelas terutama tepungnya dulu itu harus tepung yang protein tinggi ya. Kalau mau bikin mie yang kenyal itu nomor satu bahan bakunya adalah tepung yang protein tinggi, ditambah dengan tambahan pengenyal yaitu seperti telur dan garam ya. Tapi di video kali ini karena saya bikin mie nya nggak pakai telur, jadi saya akan mengakilainya ataupun saya mengganti telur dengan tambahan bahan makanan yaitu sodaki ya. Sodaki adalah bahan tambahan makanan yang bisa didapat di toko Shopee ataupun di toko-toko online lainnya. Dan yang jelas bahan ini udah food grade ya, jadi aman untuk digunakan, jadi aman untuk kesehatan dan tidak merusak tubuh ya. Silahkan Anda bisa cari ataupun Anda dapatkan di toko-toko online ya. Dan ini mie nya walaupun tanpa telur nanti hasilnya tetap akan kenyal dan elastis ya, nggak kalah kenyal sama yang pakai telur. Dan resep ini sudah saya pakai sendiri ya buat jualan, dan alhamdulillah sudah 3 tahun lebih saya berjualan mie ayam dengan resep ini. Alhamdulillah banyak yang suka dengan mie nya ya, dan sampai sekarang masih bertahan. Pelanggan-pelanggan saya juga makin banyak yang suka, dan alhamdulillah laris dagangan saya. Oke teman-teman, daripada Anda penasaran ya, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita simak dan kita menuju ke video selanjutnya. Bagaimana cara membuat mie yang kenyal tanpa telur, bagaimana prosesnya. Kita ikuti sampai selesai, kita tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya, supaya Anda tidak gagal paham dan supaya Anda bisa mengerti betul trik demi trik yang saya bagikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang ataupun peluang usaha buat Anda, bisa menjadi ladang rezeki buat Anda dan keluarga Anda. Oke, langsung saja kita simak video pembuatannya dan bagaimana cara prosesnya. Kita simak ya video selengkapnya. Namun sebelum kita menuju ke video selengkapnya, tentu saja saya selalu minta dukungan Anda dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda di sosial media supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk bisa membangun channel ini lebih besar lagi dan mempersembahkan karya-karya terbaik saya, mempersembahkan resep-resep menarik lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah dukung saya, yang selalu setia menonton saya dan sudah subscribe ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita simak video selengkapnya. Cikidot. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya perkenalkan bahan-bahan dan bumbu yang akan kita gunakan untuk membuat mie basahnya ya. Bahan yang pertama adalah tepung ya. Ini saya pilih tepung pro tinggi ataupun protein tinggi. Bisa cakra kembar, segitiga biru. Yang penting yang berprotein tinggi ya. Ini sudah saya timbang tadi 1 kilo beratnya ya. 1 kilo tepung, tapi ini saya nggak pakai segitiga biru dan nggak pakai cakra ya, karena ada rekomendasi dari teman-teman, katanya suruh pakai, saya pakai yang ini ya, tepung hikari biru. Ini ada tulisannya tepung khusus mie, dan alhamdulillah sudah saya coba pokoknya udah lama lah ya, saya coba pakai tepung ini, alhamdulillah hasilnya bagus dan memuaskan. Terus bahan selanjutnya ada tepung tapioka, tepung kanji. Ini saya sediakan untuk taburan ya. Ini 250 gram tepung kanji untuk taburan.
Terus bahan selanjutnya ada garam halus. Garam halusnya sekitar 1 sendok teh. Terus ini juga nih kunci dari bumbu yang akan kita gunakan supaya mie basahnya kenyal ya. Karena ini nggak pakai telur, jadi ini untuk tambahan pengenyalnya juga ada tambahan yaitu soda ki ya. Bisa Anda dapatkan di toko-toko online ya. Ini jangan khawatir, ini aman. Ini food grade ya, jadi tidak merusak tubuh dan aman bagi kesehatan. Terus bahan yang terakhir ataupun ya bahan yang terakhir ya adalah air putih hangat ini untuk membuat adonan mie-nya nanti. Jadi kalau bisa airnya harus air hangat ya. Ini sekitar untuk 1 kilo tepung sekitar 350 ml air ya, yang akan kita gunakan untuk membuat adonannya nanti. Jadi diusahakan air hangat, karena kan dengan air hangat itu satu supaya kita bisa meminimalisir ya bakteri yang masuk ya, karena kalau air hangat itu kan air sudah masak ya. Dan di sisi lain juga itu kalau pakai air hangat lebih mudah untuk mencampur di tepungnya nanti biar cepat kalis gitu ya, kalau pakai air hangat dibandingkan air dingin biasa. Oke, itu aja bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat mie basahnya. Langsung saja kita menuju ke proses pembuatannya ataupun adonan mie-nya. Pertama-tama kita masukkan soda ki-nya ke dalam air. Terus dengan ini garam ya, garam 1 sendok teh juga tadi belum dikasih tahu ya, lupa ya. Ini tadi ada soda ki 1 sendok teh dan garam 1 sendok teh. Kita masukkan semuanya, kita aduk di air supaya larut ya, tercampur di air yang akan kita gunakan untuk membuat adonan mie basahnya ya. Oke, kita bikin lubang dulu seperti ini ya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum kita memulai bikin adonannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan, kita harus kebersihan yang paling diutamakan. Setelah kita bikin lubang di tengah, kita masukkan air garam dan soda ki-nya tadi. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita tambahkan air, kita tuangkan sisanya. Ini airnya tadi 350 ml ya. Kuncinya itu jangan bikin adonan itu, kalau untuk mie itu jangan terlalu lembek ya, karena itu mie itu teksturnya harus kenyal dan elastis. Kita tuang semua. Aduk-aduk seperti ini sampai air garam tadi ataupun air soda campur merata ya. Oke, seperti ini. Jadi adonan mie yang bagus itu seperti ini. Ini nanti tinggal kita masukkan ke penggilingan ataupun kita pipihkan ya. Oke, saatnya kita ke proses selanjutnya, itu ke pemisahan di mesin dan langsung kita bikin ataupun kita cetak mie menjadi mie basahnya. Iya. Kakek dari film.
Oh, kok di film barang ya. Ya saiki melu-melu cancakan lah, melu-melu promosi nang YouTube. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada teman datang bertamu jadi saya layani sebentar. Oke, langsung saja kita menuju ke proses selanjutnya ataupun ke video selengkapnya. Ini kita ambil adonan tadi, kita ambil secukupnya, kita taruh di mesin seperti ini. Lalu kita pipihkan, kita bikin lembaran dulu ya, kita ambil secukupnya lalu kita pipihkan. Setelah itu kita baru kita lipat-lipat menjadi adonan yang elastis dan kenyal ya, sebelum kita cetak menjadi mie. Tapi mohon maaf ini teman-teman ya, rupanya ini video yang waktu pelembangan pertamanya nggak terekam ya. Tadi saya skip waktu ada teman datang, lupa ini nggak saya klik lagi ya, jadi nggak terekam untuk pelembangan yang pertama. Kita lanjutkan aja untuk pelembangan yang kedua aja ya, prosesnya sama. Jadi kita ini udah jadi lembangan ya, pelembangan yang pertama tadi ya, seperti ini. Langsung kita masukkan ke mesin pelembangan yang pertama tadi, terus kita taburkan sisa bahan adonan tepung tadi di atasnya supaya nanti bisa menyatu dengan lempengan yang pertama seperti ini ya. Kita taruh sampai habis ya adonannya. Dan ini tadi tepungnya atau adonannya nggak diistirahatkan ya, langsung dipipihkan tadi tanpa diistirahatkan, seperti waktu saya bagikan video sebelumnya dulu itu diistirahatkan dulu, tapi kalau yang kali ini langsung dicetak dipipihkan ya. Oke, setelah menjadi lempengan seperti ini ya, langkah selanjutnya adalah kita lipat-lipat ya, kita satukan ujungnya, kita ambil kedua ujungnya, kita masukkan ke mesin, lalu kita lipat lagi, kita ulang-ulang seperti itu sampai adonannya kalis dan elastis ya. Kita lipat lagi, kita ratakan ujungnya, lalu kita masukkan kedua ujung lempengan ke mesin dan kita pipihkan lagi ya. Kita ulang-ulang seperti ini sampai adonan itu benar-benar halus dan elastis ya, baru nanti kita masuk ke proses pemotongan untuk mencetak menjadi mie ya. Ini buat yang baru belajar ataupun pemula ya, jangan terlalu terburu-buru pingin bisa ya. Segala sesuatu ini butuh proses ya, jadi ada tahapan-tahapan tertentu ya. Jadi kita harus telaten dan sabar, kuncinya itu ya. Kita terus mencoba, kalau gagal sekali itu wajar, kita coba lagi sampai kita benar-benar menemukan yang pas, yang sesuai dengan yang kita inginkan, dengan hasil yang maksimal ya guys ya. Dulu saya waktu pertama kali belajar ya juga nggak sekali langsung bisa. Dulu padahal saya belajar sama guru langsung ya, ataupun sama master langsung yang mengajari saya. Apalagi buat Anda bagi pemula yang cuman belajar lewat YouTube ya, jadi harus sabar ya dan harus telaten ya, jangan gampang menyerah. Nah, ini kan udah halus ya, teman-teman ya, udah ciri-cirinya itu udah nggak ada bercak-bercak tepungnya ya, udah menyatu semua adonan jadi lembaran seperti ini, udah halus, udah nggak ada bercak-bercak putih tepungnya, berarti udah itu bisa dicetaknya jadi mie. Sebelum dicetak jadi mie ya, tadi ada satu bahan yang belum kita gunakan, lebih dahulu kita taburi tepung tapioka dulu, baru nanti kita jadi mie. Ini masih satu kali lipatan lagi ya, lipatan terakhir sebelum kita cetak menjadi mie, dan kita tipiskan lagi nanti. Kita lipat terakhir dan kita taruh tepung tapioka di sisi kanan kirinya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya mie-nya nanti tidak lengket ya, makanya kita taburin tepung tapiokanya buat pelicin sekaligus ya buat pemisah supaya mie-nya tidak menyatu ya. Kita taburin tepung tapioka
kirinya ya. Kanan kiri di bagian luar lipatan aja ya guys ya. Jadi jangan salah, nanti di bagian dalam lipatan nggak perlu dikasih tepung tapioka. Oke, seperti ini. Baru kita masukkan ke mesin lagi ya. Ini pelipatan terakhir ya, sebelum kita cetak menjadi mie. Ini pelipatan terakhir. Kita lipat, kita masukkan ke mesin seperti ini. Baru nanti setelah ini kita tipiskan lagi untuk ukuran mie-nya ya, ketebalan dan ketipisan mie-nya. Oke, ini ya hasilnya lebih halus dan lebih licin ya. Kalau sudah dikasih tepung kanji ataupun tepung tapioka, itu akan tambah halus. Setelah ini kita baru pipihkan ketebalan mie-nya. Untuk mencetak ketebalan mie-nya kita pipihkan lagi ya, sekali lagi. Kita tambah tepung tapiokanya. Kita setel ketebalan mie-nya dulu. Ini di tahap ini kita udah nggak melipat lagi ya, udah nggak dilipat lagi. Tinggal kita tipiskan ketebalan dan ketipisan mie-nya, baru kita cetak menjadi mie-nya nanti. Oke, kita masukkan sekali lagi ya. Ini sudah taruh tepung aci, dan sebelum dicetak jadi mie kita pipihkan sekali lagi untuk ketebalan dan ketipisan mie-nya ya. Jangan lupa ya, ini sudah nggak dilipat lagi ya, tinggal kita pipihkan untuk yang terakhir kali. Kita ambil ujungnya, terus kita tipiskan seperti ini. Baru nanti setelah ini kita cetak menjadi mie ataupun kita potong menjadi mie. Ini dia hasilnya. Untuk ketebalan dan ketipisan mie itu tergantung selera ya, itu opsional, mau tipis mau tebal itu terserah selera Anda. Saatnya kita menuju ke proses pencetakan mie-nya ya, ataupun pemotongan. Kita pasang dulu pisau pemotongnya seperti ini, kita masukkan. Sebetulnya kalau nggak yang nggak punya mesin listrik seperti ini, bisa juga pakai mesin ampe yang manual itu ya, itu juga bisa. Cuman prosesnya lebih lama. Kalau hasilnya itu sama ya. Cuman masalah proses dan waktu aja ya. Kalau pakai mesin itu lebih cepat prosesnya, ataupun lebih mengirit tenaga. Pasang pisaunya, baru kita masuk ke proses pemotongan mie-nya. Oke guys, saatnya kita ke proses pemotongan atau proses terakhir dari pembuatan mie ini ya. Kita ambil ujungnya dulu dari lempengan mie tadi, kita masukkan ke mesin, lalu kita potong menjadi mie seperti ini. Dan ini dia tampilan mie-nya ya guys ya, teman-teman, kita lihat ya, mie-nya panjang-panjang, halus dan elastis ya. Pokoknya ciri-ciri mie itu kenyal dan elastis itu panjang-panjang, gak gampang putus ya. Dan mie-nya kalau kita genggam pakai tangan itu dia nggak akan lengket, dan akan menyatu, tetap berderai ya. Jadi itu ciri-ciri mie yang bagus dan elastis dan kenyal. Oke, sudah siap. Ini dia penambakan mie-nya. Ini dia. Mie basah yang kenyal, super kenyal ini. Ini kalau kuncinya apa, ciri khas mie yang kenyal itu nggak gampang putus ya, walaupun kita tarik, kita ambil satu sumpahnya, kita tarik gini dia cuman mengecil ya, dia nggak putus, dia mengecil kayak karet gitu. Itu kuncinya kalau mie kenyal dan elastis ya. Beda kalau mie yang nggak elastis, yang nggak kenyal itu kita tarik putus, kalau ini nggak putus ini.
dia akan molor ya, seperti karet, nggak gampang putus. Ketika kita rebus pun kita masak itu minyak kenyal dan gak gampang melar ya minyak. Oke, selesai sudah ya. Itu aja video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berguna buat Anda. Buat Anda yang mau mencoba di rumah, silakan dicoba, dipraktekkan. Terutama buat Anda yang mau membuka usaha mie ayam ini salah satu cara ataupun salah satu masukan ya untuk mulai usaha, ataupun bagi Anda pemula mie ayam ya, ini bisa memangkas modal ya, karena kalau pakai telur itu harga telur juga itu sekarang udah mahal ya. Salah satu cara mengakali supaya mie yang kita peroleh itu bisa dengan modal yang nggak begitu besar, tapi hasilnya kita bisa mendapatkan mie yang kenyal dan elastis, yang pokoknya yang nggak kalah sama mie yang pakai telur ya. Ini tinggal kita gulung, kita bikin berapa porsi, terserah Anda ya. Terserah Anda itu mau bikin berapa porsi. Biasanya kalau itu tergantung penjualannya. Kalau mau penjualannya itu di atas harga 10.000 itu biasanya ukurannya itu satu porsi itu kalau ditimbang itu sekitar 150 gram ya. Biasanya itu jadi 10 porsi. Tapi kalau mau jual di bawah 10.000 ya kita kurangin aja lagi timbangannya, sekitar 90 gram sampai 100 gram atau 1 on ya. Banyak itu 1 on ya, atau 100 gram. Untuk cara penggulungnya seperti ini, kita bikin seperti ini dulu ya guys ya, teman-teman ya. Ini seperti ini. Kita potong jadi ukuran 1 meter, kita ratakan ujungnya, baru nanti kita gulung. Kita satukan, lalu kita taruh di meja. Kita taburin tepung lagi ya, tepung aci, supaya kita untuk mengurangi risiko minyak lengket nanti ketika kita, biasanya kalau nggak habis itu kita kan simpan di kulkas ataupun di freezer. Makanya biasanya kalau nggak dikasih taburan tepung lagi itu, kalau ketika nggak habis kita simpan di freezer atau di kulkas itu ini nanti akan lengket. Seperti ini. Seperti ini ya. Taruh di meja, kita bikin lembaran seperti ini. Lalu kita taburin lagi tepung tapioka, tapi nggak usah terlalu banyak ya, cukupnya aja. Cukupnya aja, karena kalau terlalu banyak nanti minyak ketika kita rebus di panci itu minyak airnya akan gampang keruh. Cukupnya aja, lalu kita ratakan seperti ini. Terus kita banting-banting sedikit seperti ini ya, supaya tepung tapiokanya ataupun tepung ajinya nggak terlalu banyak yang menempel ya. Ini kalau minyak nggak kenyal ini dibanting-banting seperti ini pasti akan rontok dan akan putus-putus ya. Tapi ini karena minyak kenyal dan elastis nggak bakalan putus, nggak bakalan pokoknya berantakan walaupun kita banting-banting. Setelah ini baru kita langsung ke proses penggulungannya ya. Dan untuk cara penggulungannya sudah saya pernah kasih tahu videonya, tapi ini saya ulang lagi ya. Kita ambil secukupnya. Segini. Kita ambil ujungnya. Kita tekuk, lalu kita gulung-gulung seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita masukkan ke ini. Perkiraan saya ini
udah pas ini ya, karena saya udah hafal. Dulu waktu pertama saya timbang dulu, baru saya gulung. Tapi sekarang saya udah hafal ya tangannya, jadi nggak perlu saya timbang ini. Udah kira-kira aja udah pas. Buat Anda pemula itu biar ukurannya sama itu akan lebih baiknya ditimbang dulu ya, digulung, timbang. Kalau udah pas baru kita potong, kita taruh. Begini lakukan sampai selesai. Jadi jangan lupa ujungnya ditekuk seperti ini ya, karena kalau nggak tekuk nanti menyatu dia ujungnya. Kita gulung-gulung terus seperti ini sampai selesai ya. Pokoknya ini salah satu trik juga yang saya bagikan ke Anda. Biasanya ada juga orang yang buat mie, bisa bikin mie tapi gulungnya berantakan, itu karena trik dan teorinya salah ya. Makanya saya kasih triknya seperti ini biar gulungannya rapi dan nggak berantakan ya. Karena kalau jual makanan itu ya, di samping harus enak dan sehat ya, ada yang tidak kalah penting lagi, yaitu kerapian ya. Ini dia proses penggulungnya udah selesai. Jadi cara gulungnya, gulung mie-nya juga tadi seperti itu ya. Kita taruh di meja, kita bikin lembaran dulu 1 meter 1 meter, kita satukan, kita ambil lagi sedikit-sedikit, baru kita gulung-gulung seperti ini. Ini tadi 1 kilo. Kalau saya, karena saya jualnya porsi kecil ya, saya itu cuman jual per porsi itu 5.000 sampai 8.000. Jadi gulungannya saya bikin berapa ini, jadi berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 porsi ya, sampai 20 porsi kalau saya bikin ya, karena saya cuman jual 1 porsinya itu 5.000 ya guys ya. Untuk Anda yang jualnya di atas 10.000 mungkin bisa tambah lagi apa, gulungannya ini lebih besar lagi supaya lebih banyak minyak porsinya ya. Jadi itu tergantung berapa Anda jual per porsinya ya, disesuaikan sendiri. Oke guys, cukup sudah ya, sampai di sini dulu. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna, bisa mudah-mudahan menjadi inspirasi usaha ataupun peluang usaha buat Anda, bisa menjadi ladang rezeki buat Anda, dan tentu saja bisa, bila Anda bisa mendapatkan meraih rezeki dari ilmu yang saya bagikan, juga saya ucapkan terima kasih Anda sudah sudi untuk menggunakan resep saya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah saya buat Anda. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat Anda yang ingin membuka usaha mie ayam dan ingin mencoba bikin mie ayam yang kenyal tanpa telur. Itu dia resepnya, dan rahasianya sudah saya bongkar semuanya ke Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terus berbagi ya guys, terus berbagi itu bisa apa aja, nggak harus materi, nggak harus uang ya. Yang penting berbagi dalam hal kebaikan, karena dengan berbagi hidup kita akan berkah, akan indah, dan dengan berbagi kita ataupun hidup kita akan terhindar dari segala bala dan musibah. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.